Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berjumpa lagi, dapat berdiskusi seperti biasanya. Yang dimana pada pertemuan kali ini kita akan berdiskusi mata kuliah inovasi pembelajaran PAI yang diampu oleh Ibu Era Oktaviana. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Alvina Erbadasari, 2. Diana Cika Sapitri, 3. Erlangga Haji Kurniawan, 4. Iman Safawi, 5. Rizka Amelia, 6. Siti Syarah Fakriah. Kami di sini berdiskusi tentang metode dan teknik pembelajaran inovatif atau yang di dalamnya terdapat pembelajaran induktif, metode permainan, dan metode pembelajaran menggunakan media kertas dan pensil. Silakan pada Diana Cika, Oke, baik. PPT-nya. Izin share screen ya. Sebelumnya ini kelihatan kan? Kalau misalnya aku klik ini jalan kan? Jalan. Nah, oke. Langsung saja ke materi pertama, yaitu tentang pembelajaran induktif yang akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu Iman Safawi. Pembelajaran induktif adalah metode pembelajaran yang disebut juga metode ilmiah atau scientific method, di mana peserta didik belajar secara aktif, activity based learning, dan belajar berpusat pada peserta didik atau student center learning. Di dalam metode pembelajaran induktif ini terdapat beberapa jenis metode belajar induktif, yaitu terdapat ada 7. Yang pertama, belajar berbasis inquiry. Yang kedua, belajar menemukan atau discovery. Yang ketiga, belajar berbasis masalah, problem based learning. Keempat, belajar berbasis project based learning. Kelima, metode ilmiah, scientific method. Yang keenam, siklus belajar atau learning cycle. Yang ketujuh, studi kasus atau kasus study. Ya, baik, langsung saja ke pertama, pembelajaran inquiry. Pembelajaran inquiry berasal dari bahasa Inggris inquiry yang berarti pertanyaan, pemeriksaan, atau penyelidikan. Model pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analisis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Menurut Piaget, bahwa model pembelajaran inquiry adalah model pembelajaran yang mempersiapkan siswa pada situasi untuk melakukan eksperimen sendiri secara luas agar melihat apa yang terjadi, ingin melakukan sesuatu, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, dan mencari jawaban sendiri, serta menghubungkan penemuan yang satu dengan penemuan yang lain, membandingkan apa yang ditemukan dengan yang ditemukan siswa lain. Model pembelajaran inquiry yaitu inquiry induktif adalah model inquiry yang penetapan masalahnya ditentukan sendiri oleh siswa dengan bahan materi ajar yang akan pelajari. Yang kedua, inquiry deduksi, yaitu model inquiry yang permasalahan berasal dari guru. Metode pembelajaran inquiry ini ada 3, yaitu inquiry terbimbing, inquiry bebas, dan inquiry bebas modifikasi. Karakteristik model pembelajaran inquiry ada beberapa karakter atau ciri-ciri. Yang pertama, pembelajaran inquiry menekankan pada aktivitas siswa secara maksimal. Yang kedua, seluruh aktivitas yang dilakukan siswa untuk mencari dan menemukan sendiri suatu yang dipertanyakan sehingga dapat menemukan sikap
percaya diri atau self belief. Yang ketiga, membuka intelijensi siswa dan mengembangkan daya kreativitas siswa. Yang keempat, memberikan kebebasan pada siswa untuk berinisiatif dan bertindak. Kelima, mendorong siswa untuk berpikir intensif dan merumuskan hipotesisnya. Kemudian prinsip strategi pembelajaran inquiry. Ada beberapa strategi pembelajaran inquiry, yaitu yang pertama, berorientasi pada pengembangan intelektual. Yang kedua, prinsip interaksi. Yang ketiga, prinsip bertanya. Keempat, prinsip belajar untuk berpikir. Kelima, prinsip keterbukaan. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran inquiry. Kelebihan yang pertama, model pembelajaran inquiry dapat memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Yang kedua, model pembelajaran inquiry merupakan model pembelajaran yang dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern. Yang ketiga, model pembelajaran inquiry merupakan model pembelajaran yang menekankan pada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara seimbang. Dan yang terakhir, dapat melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Kemudian, kekurangan metode inquiry. Yang pertama, model pembelajaran inquiry digunakan sebagai model pembelajaran, maka akan sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. Kemudian yang kedua, model ini sulit dalam merencanakan pembelajaran. Oleh karena itu, terbentur dengan kebiasaan siswa dalam belajar. Yang ketiga, kadang-kadang dalam mengimplementasikan memerlukan waktu yang panjang, sehingga sering guru sulit menyesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan. Yang terakhir, selama kriteria kegiatan belajar ditentukan oleh kemampuan siswa menguasai materi pembelajaran, maka model pembelajaran inquiry akan sulit diimplementasikan oleh setiap guru. Baiklah, itu materi dari saya. Selanjutnya akan materinya metode discovery yang akan dibawakan oleh saudari Alvina. Kepadanya dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang metode discovery. Jadi, discovery adalah menemukan konsep melalui rangkaian data atau informasi yang diperoleh melalui pengamatan atau percobaan. Nah, pembelajaran discovery ini merupakan metode pembelajaran kognitif yang menuntut guru untuk lebih kreatif menciptakan situasi yang dapat membuat peserta didik belajar aktif menemukan pengetahuan sendiri. Jadi, pembelajaran metode discovery ini biasanya ada pada percobaan sains di laboratorium. Nah, ini masih membutuhkan bantuan dari guru. Langkah-langkah pembelajaran discovery yaitu yang pertama, guru menjelaskan tujuan pembelajaran, kemudian guru membagi petunjuk praktikum eksperimen, lalu peserta didik melaksanakan eksperimen di bawah pengawasan guru, kemudian guru menunjukkan gejala yang diamati. Yang terakhir, peserta didik menyimpulkan hasil eksperimen. Nah, tadi itu udah dijelaskan ya, jadi contoh materi dari discovery itu ada di laboratorium atau di secara langsung gitu, seperti percobaan penyelidikan sifat magnet, kemudian ada juga praktikum penyelidikan pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan kecambah dan sebagainya. Kemudian tahapan pembelajaran menggunakan metode discovery secara umum yang pertama yaitu guru memaparkan topik yang dikaji, tujuan belajar, motivasi, dan memberikan penjelasan ringkas. Lalu guru mengajukan permasalahan atau pertanyaan yang terkait dengan topik yang dikaji. Kemudian kelompok merumuskan hipotesis dan merancang percobaan atau mempelajari tahapan percobaan yang dipaparkan oleh guru, LKS, atau buku. Kemudian guru tersebut membimbing dalam merumuskan hipotesis dan merencanakan percobaan. Guru memfasilitasi kelompok dalam melaksanakan percobaan atau investigasi. Kemudian kelompok melakukan percobaan atau pengamatan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. Lalu kelompok mengorganisasikan dan menganalisis data serta membuat laporan hasil percobaan atau pengamatan. Yang terakhir, kelompok memaparkan hasil investigasi, yaitu percobaan atau pengamatannya, dan mengemukakan konsep yang telah ditemukan. Guru membimbing peserta didik dalam mengonstruksi konsep
berdasarkan hasil investigasi. Perbedaan dari inquiry, discovery ini berusaha untuk menemukan konsep, prinsip, atau hukumnya. Berbeda dengan inquiry yang hanya menjawab gitu. Tapi kalau discovery ini harus menemukan pembuktiannya gitu, seperti hukum atau yang lainnya. Mungkin itu saja, saya kembaliin kepada moderator. Mana nih moderatornya? Oke, baiklah. Man, suaramu. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu tentang project based learning yang akan dibawakan oleh saudari Diana Cika. Kepadanya dipersilakan. Oke, sebelumnya aku mau nanya dulu. Ini PPT-nya masih jalan ya kan? Oke, alhamdulillah. Jalan. Oke, jadi masuk ke model atau metode pembelajaran project based learning. Seperti yang kita ketahui, project based learning atau PJBL ini adalah salah satu metode atau model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ya, atau student center. Jadi project based learning ini adalah model pembelajaran itu yang model atau metode belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah utamanya, sama seperti problem based learning, cuman bedanya project based learning atau problem based learning, PJBL dan PBL ini perbedaannya cuman membuat karya gitu ya. Nah, project based learning ini dilakukan untuk memperdalam pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dengan cara membuat karya, dengan membuat proyek ya, atau membuat yang terkait dengan materi ajar dan kompetensi yang diharapkan dimiliki peserta didik. Nah di sini siswa kan membuat project based learning ya. Jadi bentuk aktivitas proyeknya ini terdiri dari yang pertama proyek produksi. Nah proyek produksi ini seperti siswa itu membuat video, kemudian poster, laporan tertulis, contoh makalah gitu ya, esai, dan lain-lain. Kemudian ada proyek kinerja. Proyek kinerja itu seperti apa? Seperti presentasi lisan. Nah, itu termasuk proyek kinerja ya. Terus pertunjukan teater, kemudian fashion show, kalau misalnya ada di seni budaya. Nah, seperti itu. Kemudian ada lagi proyek organisasi. Proyek organisasi ini maksudnya seperti pembentukan klub-klub atau kelompok diskusi. Kemudian ada program mitra percakapan. Nah, ini proyek-proyek ini yang misalnya yang kita menggunakan metode project based learning. Nah, seperti ini bentuk proyeknya atau bentuk karya kinerja dari peserta didik. Nah, kemudian karakteristik ya. Nah, jadi karakteristik dari project based learning ini itu adanya permasalahan atau tantangan yang disajikan kepada peserta didik. Kemudian peserta didik ini melakukan refleksi atau aktivitas yang sudah dijalankan. Nah, ya seperti itu karakteristiknya. Kemudian masuk ke kelebihan dan kekurangannya. Nah, kelebihan dari project based learning ini yang pertama meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar. Jadi maksudnya dapat meningkatkan motivasi belajar karena peserta didik terlibat langsung dalam PJBL, dalam model tersebut. Kemudian meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Misalnya peserta didik itu kan, Nah, misalnya peserta didik ini diberikan masalah. Jadi langkah-langkah pembelajaran dari project based learning ini dikasih masalah dulu. Baru di benak peserta didik ini terekam, kemudian peserta didik ini bisa memecahkan masalah. Kemudian meningkatkan keterampilan dalam mengelola sumber. Nah, ini kelebihannya. Terus kekurangannya, ini memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah ya, karena dia membuat proyek dulu, kemudian menganalisis permasalahannya dan lain-lain. Kemudian membutuhkan biaya yang cukup banyak ya, karena dilihat dari segi alat dan bahan ya. Kemudian banyak peralatan yang dibutuhkan ya. Nah, kemudian di sini langkah-langkahnya yang pertama ini dimulai dengan penentuan pertanyaan mendasar. Misalnya kita ambil dari pelajaran fisika,
Bentar-bentar, Rizka nelpon. Alah. Kenapa ini? Rizka ada nggak di dalam sini? Nggak ada ya? Keluar ya dia ya? Lah. Ya udah, nanti kita lanjut dulu ya. Nah, tadi penentuan pertanyaan mendasar. Misalnya kita ambil dari fisika, membuat lampion gitu. Gimana caranya lampion ini bisa terbang, terus bisa seimbang, terbangnya tinggi. Nah, gimana caranya? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan tersebut itu terekam di pemikiran peserta didik. Nah, terus abis itu mendesain perencanaan proyek. Nah, kita mendesain cara buat lampion dan lain-lain. Kita udah mendesain, kemudian kita menyusun jadwal. Misalnya minggu ini kita masalah mengidentifikasi masalah, kemudian besoknya lagi kita buat lampion dan lain-lain, besoknya lagi kita praktek, besoknya lagi kita evaluasi. Nah, seperti itu maksudnya dari menyusun jadwal. Terus memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. Nah, sejauh mana peserta didik itu paham dari proyek yang dihasilkan. Kemudian menguji hasil. Menguji hasil misalnya kita di dalam lampion tersebut itu kita terbangkan atau kita coba berhasil atau tidak gitu ya. Kemudian mengevaluasi pengalaman. Nah, sejauh mana peserta didik itu paham dari masalah, kemudian mengangkat dari masalah, kemudian membentuk atau membuat proyek gitu. Nah, itu project based learning. Loh, kok nggak mau? Peserta bisa mau. Nah, sekarang masuk ke siklus belajar atau learning circle yang disampaikan oleh Siti Syarah. Kepadanya dipersilahkan. Suara aku kedengeran nggak? Iya, kedengeran. Terima kasih moderator. Sebelumnya Kurang keras, Beb. kita akan membahas tentang siklus belajar atau learning cycle. Jadi yang kita ketahui bahwasannya di dalam buku sudah terpapar jelas tentang learning cycle. Dan siklus belajar ini merupakan salah satu model pembelajaran yang berlandaskan pada pandangan konstruktivisme, di mana konstruktivisme Aduh. terlibat. Ini masih direkam ya? Masih kok, masih aku rekam. Bentar-bentar. Tadi sampai mana? Jadi Hilang tadi. explore. Nah, dah. Jadi lanjut ya. Terus yang kedua ada tahap explore, yaitu di tahap ini melibatkan siswa dalam pokok pembahasan atau topik dan memberikan pemahamannya sendiri. Ini para siswa berkesempatan nih terlibat langsung dengan fenomena yang diselidiki dengan bahan-bahan kajian. Lalu yang ketiga ada explain atau jelas. Dalam pembelajaran itu pasti tetap dikontrol sama guru ya. Jadi pada tahap ini siswa diberikan kesempatan untuk mengkomunikasikan apa yang telah dipelajarinya sejauh ini dan menjelaskan maksudnya, kesimpulannya seperti apa. Nah, itu tahap ketiga. Lalu ada yaitu di mana mengembangkan. Nah, pada tahap ini siswa diberikan kesempatan atau menerapkan pengetahuan barunya dan secara berkesinambungan melakukan eksplorasi dan implikasinya. Jadi ini bisa menjadi elaborasi antara siswa lain dengan siswa lainnya, mengembangkan konsep-konsep yang telah dipelajarinya antar satu sama lain seperti itu. Lalu yang terakhir ada evaluasi. Nah, pada tahap ini baik siswa maupun guru menilai sejauh mana terjadi pembelajaran dan pemahaman, sehingga guru dapat menutupi kekurangan dari pembelajaran ini seperti apa. Evaluasi ini biasanya menggunakan asesmen atau penilaian, dapat berlangsung secara lisan maupun tulisan. Boleh next, moderator.
Aduh, aku nggak mau. Iya. Lalu di sini ada kelebihan dan kekurangan dari learning cycle ya, atau siklus belajar. Pertama, kelebihannya adalah meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang kedua, membantu mengembangkan sikap ilmiah pelajar. Dan yang ketiga, pembelajaran lebih bermakna. Karena pembelajaran yang didasarkan pada pengalaman siswa jauh lebih tersirat jelas gitu di ingatan siswa. Lalu ada kekurangannya juga seperti itu. Jadi yang pertama adalah efektivitas pembelajaran menjadi rendah karena ini kan butuh waktu yang sangat lama seperti itu. Terus yang kedua, menuntut kesungguhan dan kreativitas guru. Jadi kalau gurunya belum kreativitas, mungkin pembelajaran ini tidak berlangsung secara sempurna seperti itu. Terus yang ketiga adalah memerlukan pengelolaan kelas yang lebih terencana dan terorganisasi. Nah, kurang lebihnya seperti itu penjelasan dari learning cycle atau siklus belajar. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman. Untuk materi selanjutnya yaitu metode permainan yang akan disampaikan oleh Saudara Ranggaji Kurniawan. Kepadanya dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode permainan. Terdapat beberapa metode permainan yang dapat dilakukan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah talking stick atau talking doll. Talking stick termasuk salah satu model pembelajaran kooperatif. Menurut Carol Locus, mengutarakan bahwa talking stick adalah model pembelajaran yang dilakukan dengan bantuan tongkat, di mana siswa yang memegang tongkat wajib menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru setelah siswa mempelajari materi pokok. Model pembelajaran talking stick adalah model pembelajaran dengan bantuan tongkat yang mendorong siswa untuk berani menyatakan pendapatnya, dan siswa yang memegang tongkat bergulir dari siswa satu ke siswa lainnya dengan diiringi oleh musik. Lalu kelebihan model talking stick antara lain, satu, menguji kesiapan siswa dengan menggunakan tongkat pada saat proses pembelajaran. Hal ini akan membuat sulit siswa untuk mengetahui siapakah pemegang tongkat yang terakhir kalinya. Dan dengan model talking stick ini, siswa yang memegang tongkat yang terakhir akan mendapat pertanyaan dari guru. Yang kedua, membuat siswa lebih giat belajar. Hal ini dikarenakan siswa sebelum diajak untuk melakukan kegiatan pembelajaran dengan model talking stick ini, mereka dianjurkan oleh guru untuk memahami materi yang telah diajarkan terlebih dahulu. Nah, dengan giat belajar dengan cara memahami materi sebelumnya, maka siswa diharapkan akan lebih siap dalam melakukan pembelajaran dengan model talking stick. Yang ketiga, suasana pembelajaran yang menyenangkan. Pada dasarnya, model talking stick merupakan model pembelajaran yang menggunakan media berupa tongkat dan sebuah alat pemutar musik. Saat tongkat berjalan dari siswa ke siswa lain, maka guru akan memutar lagu untuk menentukan siswa yang akan memegang tongkat yang terakhir. Ini disebabkan siswa tidak tahu sampai kapan tongkat itu berputar dan berhenti ke salah satu siswa. Saat tongkat berhenti ke salah seorang siswa, maka siswa tersebut harus siap menerima pertanyaan yang diberikan oleh guru secara lisan. Kedua, pembelajaran dengan model talking. Baiklah, kita lanjut. Selanjutnya adalah beach ball. Metode beach ball mirip dengan talking stick atau talking doll. Namun perbedaannya terletak pada cara menyampaikan bola. Sama seperti mode talking stick doll, metode ini digunakan untuk meningkatkan partisipasi peserta didik. Belum share PPT, ya ampun, lupa. Ya, Tadi sampai mana? Malah bengong aja. sakit gorokan saya. Bentar. Beach ball. Ini ya, oke. Yuk. Bentar. Mana lagi? Ini. Ya. Selanjutnya adalah beach ball. Metode beach ball mirip dengan talking stick atau talking doll. Namun perbedaannya terletak pada cara menyampaikan bola. Sama seperti metode talking stick atau doll, metode ini digunakan untuk meningkatkan partisipasi peserta didik dalam berbicara dan mencegah peserta didik
tertentu memonopoli pembicaraan dan prosedur dalam menerapkan metode beach ball, yaitu guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan topik. Lalu guru mempersiapkan sebuah bola, kemudian memberikannya kepada seorang peserta didik yang diminta untuk mulai mendiskusikan topik yang telah ditetapkan. Lalu peserta didik lain yang ingin berbicara harus mengangkat tangan untuk meminta bola. Lalu diskusi dilanjutkan sampai batas waktu yang ditetapkan. Guru membimbing peserta didik membuat kesimpulan, lalu guru melakukan evaluasi pada akhir pembelajaran. Yang ketiga, lempar bola salju, snowball throwing. Menurut Arsori dalam Agustina bahwa snowball throwing termasuk metode pembelajaran aktif yang banyak melibatkan siswa. Metode melempar bola salju melatih siswa agar lebih tanggap menerima pesan dari siswa lain dan mengkomunikasikannya dengan siswa lain dalam kelompok. Metode snowball throwing menerapkan 3 pembelajaran yang konstruktivisme, inquiry, dan bertanya. Aduh, bentar. Coba. Metode pembelajaran snowball throwing adalah metode pembelajaran gelundungan bola salju. Metode pembelajaran ini melatih siswa untuk lebih tanggap menerima pesan dari siswa lain dalam bentuk bola salju yang terbuat dari kertas dan menyampaikan pesan tersebut kepada temannya dalam satu kelompok. Langkah-langkah metode snowball throwing sebagai berikut. Guru menyampaikan materi, lalu guru membentuk kelompok-kelompok dan memanggil masing-masing ketua kelompok untuk memberikan penjelasan tentang materi. 3 masing-masing ketua kelompok kembali ke kelompoknya masing-masing. Kemudian masing-masing siswa diberikan 1 lembar kerja untuk menuliskan pertanyaan apa saja yang menyangkut materi yang sudah dijelaskan oleh ketua kelompok. Lalu kemudian kertas tersebut dibuat seperti bola dan dilempar dari satu siswa ke siswa yang lain selama 5 menit. Lalu setelah siswa mendapat 1 bola, 1 pertanyaan, diberikan kesempatan kepada siswa untuk menjawab pertanyaan yang tertulis dalam kertas. Kelebihan dari metode snowball throwing adalah suasana pembelajaran menjadi menyenangkan karena siswa seperti bermain dengan melempar bola kertas kepada siswa lain. Lalu siswa mendapat kesempatan untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Juga membuat siswa siap dengan berbagai kemungkinan karena siswa tidak tahu soal yang dibuat temannya seperti apa. Lalu siswa terlibat aktif dalam pembelajaran. Kelima, siswa pendidik tidak terlalu repot membuat media karena siswa terjun langsung dalam praktek. Keenam, pembelajaran menjadi lebih efektif. Nah, terus kekurangannya adalah 1, sangat bergantung pada kemampuan siswa dalam memahami materi sehingga apa yang dikuasai siswa hanya sedikit. Ketua kelompok yang tidak mampu menjelaskan dengan baik tentu akan menjadi hambatan bagi anggota lain untuk memahami materi, sehingga diperlukan waktu yang tidak sedikit untuk mendiskusikannya. Ketiga, tidak ada kuis individu maupun penghargaan kelompok, sehingga siswa saat berkelompok kurang termotivasi untuk bekerja sama. Yang keempat adalah bola salju atau snowball. Metode ini berbeda dengan metode lempar bola salju karena peserta didik tidak membentuk kelompok. Pada metode ini, kelompok terus bertambah sampai semua peserta didik dalam satu kelas menjadi satu kelompok besar. Adapun prosedurnya, 1, guru menyampaikan tujuan pembelajaran, menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan. 2, guru memberikan pertanyaan yang bersifat divergen atau permasalahan yang perlu diselesaikan. 3, masing-masing peserta didik menulis solusi. 4, peserta didik membentuk kelompok terdiri dari 2 orang. 5, pasangan peserta didik kelompok terdiri dari 4 orang dan mendiskusikan jawaban yang tepat. Lalu 2 kelompok bergabung dengan membentuk kelompok baru yang terdiri dari 8 orang. 7, penggabungan kelompok dilakukan sampai semua peserta didik kelas bergabung. 8, guru memantau perkembangan yang dilakukan kelompok, lalu guru melakukan evaluasi. 5, lingkaran kecil dan lingkaran besar. Metode ini dikembangkan oleh Spencer, Kagan, dengan prosedur sebagai berikut. Guru mengatur atau membagi peserta didik dalam 2 kelompok. Lalu 2 peserta didik yang berpasangan dari lingkaran kecil dan lingkaran besar berbagi informasi. Pertukaran informasi ini bisa dilakukan oleh semua pasangan dalam waktu yang bersamaan.
Lalu peserta didik yang berada di lingkaran kecil diam di tempat, sementara peserta didik yang berada di lingkaran besar bergeser 1 atau 2 langkah searah jarum jam. Selanjutnya, giliran peserta didik berada di lingkaran besar yang membagi informasi. Lalu pergeseran peserta didik di lingkaran besar dilanjutkan dan disertai pertukaran informasi antara peserta didik yang berhadapan. Selanjutnya adalah tari bambu. Menurut Huda bahwa pembelajaran tari bambu merupakan metode pembelajaran yang membuat siswa diajak untuk berbagi informasi dan belajar secara aktif. Metode bambu dancing atau adalah suatu teknik pengembangan metode inside outside circle. Metode pembelajaran bambu dancing ini bertujuan agar peserta didik saling berbagi informasi pada saat yang bersamaan dengan pasangan yang berbeda dalam waktu singkat secara teratur. Konsep dari metode bambu dancing ini, meskipun namanya tari bambu, tapi tidak menggunakan bambu, yaitu siswa yang berjajaran yang diibaratkan sebuah bambu. Langkah-langkah yang ditempuh sebagai berikut: penulisan topik di papan tulis atau mengadakan tanya jawab dengan siswa. Lalu separuh atau seperempat kelas, jika jumlah siswa terlalu banyak berdiri berjajar, jika cukup ruangan, mereka bisa berjajar di depan kelas. Kemungkinan lain adalah peserta didik berjajar di sela-sela deretan bangku. Cara yang kedua ini akan memudahkan pembentukan kelompok, karena diperlukan waktu relatif singkat. Dua peserta didik yang berpasangan dari kedua jajaran berbagi informasi. Lalu kemudian salah satu atau dua peserta didik yang berdiri di ujung salah satu jajaran pindah ke ujung lainnya di jajarannya. Kelebihan metode ini adalah siswa dapat bertukar pengalaman dengan sesamanya dalam proses pembelajaran. Lalu meningkatkan kerjasama di antara siswa, lalu meningkatkan toleransi antara semua siswa. Kekurangan metode tari bambu adalah siswa lebih banyak bermainnya daripada belajar. Lalu interaksi pembelajaran tidak terjadi secara baik. Lalu kelompok belajar yang gemuk sehingga menyulitkan proses belajar mengajar. Keenam adalah keliling kelompok. Menurut teori dan pengalaman agar kelompok kompak, tiap anggota kelompok terdiri 4-5 orang. Jadi Anita mengatakan bahwa metode ini adalah kegiatan pembelajaran dengan cara berkelompok untuk bekerja sama untuk saling membantu mengkonstruksi konsep, menyelesaikan persoalan atau inquiry. Kelebihan metode keliling kelompok. Satu, adanya... Tar dulu. Ini masih ini nggak jalan toh PPT-nya? Nggak jalan. Dari tadi nggak jalan toh? Enggak. Bisbol masih ya. Coba bentar. Bentar ya. Share lagi. Ngulang lagi nih saya, Enggak ngulang. Kamu masuk ke tarik kelompok kan? Ini kelebihan metode keliling kelompok. Udah gini aja, udah cepet lanjut. Dim. Kelebihan metode keliling kelompok. Satu, adanya tanggung jawab setiap kelompok. Lalu adanya pemberian sumbangan ide pada kelompoknya. Lalu lebih dari sekedar belajar kelompok, bisa saling mendengarkan dan mengutarakan pendapat, pandangan, serta hasil pemikiran. Lalu hasil pemikiran beberapa kepala lebih kaya daripada satu kepala. Lalu dapat membina dan memperkaya emosional. Selanjutnya, kekurangan metode keliling kelompok. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar. Banyak waktu yang terbuang dalam pembelajaran keliling kelompok. Suasana kelas menjadi tribut, tidak dapat diterapkan pada mata pelajaran yang memerlukan pengayaan. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penjelasan dari Saudara Aji Kurniawan. Untuk materi selanjutnya yaitu metode pembelajaran menggunakan media kertas dan pensil yang akan dibawakan oleh Saudari Diana Cika. Kepadanya dipersilakan. Oke, yang pertama metode kertas dan pensil. Nah, di sini ada yang pertama itu course review hooray. Nah, di sini itu maksudnya adalah guru itu membaca soal ya secara acak dan kemudian
si penerima ini, peserta didik ini menulis balasan di dalam kotak yang nomornya disebutkan oleh guru pribadi, dan secara pribadi itu mendiskusikan. Jadi kayak kursus tapi dia mereview gitu loh. Jadi dia ngebaca soal dulu, setelah dibaca soal, jawabannya itu ditulis dengan peserta didik, kemudian dimasukin ke dalam kotak. Nah, itu. Kemudian ada yang kedua ini ada take and give. Nah, di sini metode ini membutuhkan kartu dengan ukuran sekitar 10 sampai 15 cm lah ya. Nah, kemudian si penerima peserta didiknya ini sejumlah penerima didik atau sejumlah kelompok, masing-masing kelompok atau penerima mendapatkan kartu yang berbeda, namun masih terkait dengan tujuan pembelajaran. Jadi, dia memberi dan menerima kartu yang berisi materi, gitu. Paham ya? Nah, kemudian ada membuat kalimat lengkap. Nah, membuat kalimat lengkap di sini, guru ini mempersiapkan, maksudnya membuat kalimat lengkap ini, guru mempersiapkan media berupa lembaran blanko yang berisi paragraf, tapi kalimatnya belum lengkap. Nah, itulah maksudnya membuat kalimat lengkap. Ini lebih ke bahasa Indonesia mungkin cocok ya. Kemudian setelah itu ada satu lagi, bentar. Di sini nggak ada ya? Kayaknya ada deh satu lagi di sini. Nah, di sini ada contoh dan bukan contoh. Nah, di sini contoh dan bukan contoh ini maksudnya pertama, langkah-langkahnya itu guru membagi kelompok peserta didik yang terdiri dari 2 sampai 3 orang. Setelah itu dikasih gambar-gambar, guru mempersiapkan gambar-gambar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, habis dikasih gambar-gambar, nah guru ini menempelkan gambar di papan atau ditayangkan melalui proyektor. Gambar yang tadi dibagikan ditayangin pakai proyektor. Habis itu guru memberi petunjuk kesempatan kepada peserta didik untuk menganalisis gambar. Nah, setelah itu masing-masing kelompok melakukan diskusi dan menganalisis bagian yang merupakan contoh dan bukan contoh, lalu mencatat hasilnya. Ini lebih ke SD ya, atau ke SMP cocok paling ya, seru soalnya. Nah, terus guru atau pendidik ini mengomentari dan memberi penjelasan mengenai materi yang sesuai. Yang terakhir adalah guru memandu peserta didik untuk merumuskan kesimpulan dari metode contoh dan bukan contoh. Nah, itu tadi. Nah, selesai kita udahan materinya. Stop share ya. Nah, udah. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas partisipasinya teman-teman semuanya. Semoga diskusi kali ini dapat kita ambil ilmu dan manfaatnya ke dalam kehidupan sehari-hari. Saya sebagai moderator meminta maaf apabila dalam kata-kata penyampaian kurang berkenan. Mari diskusi ini kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.